benjolan-benjolan itu adalah kapurnya asam urat. Nah, kapur asam urat ini juga bisa menumpuk di ginjal. Nah, sehingga menimbulkan batu asam urat. Masih bersama saya Rini Aprianti dan Dr. Riri. Ada pertanyaan dari Ibu Leni tadi mengenai apa hubungan antibiotik dengan gangguan ginjal, Dok. Kemudian boleh nggak orang sakit ginjal minum kopi? Tapi kita nggak tahu nih Bu Leni apakah memang sakit ginjal atau bagaimana. Mungkin bisa langsung dokter jawab, Dok. Ya, hubungan antibiotik dengan penyakit ginjal, antibiotik itu bisa menjadi salah satu penyebab orang gagal ginjal. Nah, jadi kalau antibiotiknya kurang tepat, nah itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah, makanya disarankan penggunaan antibiotik itu ya sebaiknya atas resep dokter. Nah, bahkan kadang-kadang kalaupun misalnya ada resep dokter pun bisa juga bisa menyebabkan gangguan ginjal kalau memang pasien itu sudah punya faktor resiko tadi untuk mengalami gagal ginjal. Nah, kalau untuk minum kopi, ya memang kopi bisa menyebabkan gagal ginjal sih tidak ya, kopi tidak menyebabkan gagal ginjal. Tapi mungkin kopi ini kan mengandung kafein yang bisa menyebabkan tekanan darah bisa meningkat. Nah, tekanan darah yang meningkat itu kan juga merupakan beban bagi ginjal. Nah, jadi pasien gagal ginjal yang ginjalnya sudah sakit, kemudian ditambah lagi bebannya untuk mengatur tekanan darah tadi. Karena kan kita tahu tadi fungsi ginjal itu kan salah satunya mengendalikan tekanan darah. Nah, tekanan darah yang tinggi itu kan beban bagi ginjal. Nah, artinya kalau bebannya ditambah, si ginjal kan makin sakit. Nah, jadi mungkin kalau memang sudah didiagnosis misalnya dengan gagal ginjal, ya sebaiknya minumnya ya yang ringan-ringan saja seperti air putih atau air mineral saja. Nah, kalau misalnya kopi, ya silahkan tapi tidak berlebihan. Nah, artinya kopi tidak menyebabkan orang gagal ginjal, tapi kopi yang berlebihan itu bisa menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi. Nah, itu beban bagi ginjal. Oke, jadi seperti itu. Jus tirta nadi atau air putih itu bagus kok, Pak. Jus tirta nadi ya. Oke, dari 08216753 sekian. Saya hipertensi, minum obat setiap hari. Kalau hipertensi memang harus minum obat setiap hari, Dok ya. Apakah bisa menyebabkan kerusakan fungsi ginjal? Kalau minum obat darah tingginya benar, nah itu tidak akan mengganggu kerja ginjal. Justru tekanan darah yang tidak terkendali itulah yang bisa menyebabkan pasien mengalami gagal ginjal. Nah, jadi kalau misalnya minum obatnya benar, tekanan darahnya itu terkontrol, nah kemungkinan itu tidak akan menyebabkan orang pasien menjadi gagal ginjal. Nah, itu yang kita anggap sebagai salah satu tindakan mencegah gagal ginjal, mengendalikan tekanan darah dengan mengkonsumsi obat hipertensi secara teratur. Nah, itu salah satu kampanye dalam rangka tadi yang pencegahan untuk gagal ginjal ini. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau obatnya itu benar ya, Dok. Benar. Oke. Terus, Dok, kalau misalnya komplikasi yang berhubungan dengan tulang dan ginjal, apakah juga termasuk dengan asam urat? Ya, bisa. Jadi salah satu fungsi ginjal tadi kan juga misalnya mengekskresikan atau mengeluarkan asam urat dari badan kita. Jadi kan asam urat itu kan semua yang kita makan ini produknya itu bisa asam urat. Jadi kalau makan tahu, tempe, emping, nah itu kan produknya asam urat. Itu makanan surga itu, Dok. Iya, jadi jeroan gitu kan. Aduh. Nah, jadi kalau seandainya metabolisme tubuh kita ini normal, ginjal kita normal, maka asam urat tadi yang diproduksi oleh makanan-makanan tadi itu bisa terbuang lewat kencing. Nah, artinya tidak akan meningkatkan asam urat di badan kita ini atau di dalam darah. Tetapi kalau misalnya karena ada gangguan metabolisme di dalam tubuh kita atau ginjal kita juga sudah mulai mengalami gangguan, maka pengeluaran asam urat ini akan berkurang sehingga kadar asam urat ini akan meningkat di dalam darah.
Nah, kadarnya yang meningkat di dalam darah itu lama-lama semakin banyak, itu akan menumpuklah dia di sendi-sendi. Nah, sehingga kenapa orang asam urat itu ada benjol-benjolan di sendi-sendi tangannya, sendi kakinya gitu. Nah, benjolan-benjolan itu adalah kapurnya asam urat. Nah, kapur asam urat ini juga bisa menumpuk di ginjal. Nah, sehingga menimbulkan batu asam urat, batu ginjal. Nah, sehingga kalau ada benjol-benjolan di tangan dan di kaki, itu juga bisa menyebabkan benjolan juga di ginjal. Yang kita lihat kalau di gambar USG itu ada seperti batu-batu atau kristal-kristal asam urat. Nah, jadi asam urat bisa menyebabkan orang gagal ginjal, dan gagal ginjal sendiri juga akan bisa menyebabkan peningkatan asam urat. Nah, jadi dia seperti kayak lingkaran setan dia. Saling terkait ya, Dok? Saling ya? terkait, ya. Oke, jadi kalau begitu sama batu ginjal sama ya, Dok ya? Misalnya ada sakit batu ginjal, bisa nggak diobatin, Dok? Iya, artinya kalau misalnya masih di tahap awal, nah itu tadi yang deteksi dini tadi kita bilang. Nah, kalau di tahap awal misalnya ada kita punya keluarga yang memang resiko yang punya riwayat punya batu asam urat. Nah, punya keluarga nih. Nah, kemudian kita cek misalnya kencing kita, kok ada kristal asam urat di kencing. Nah, berarti kemungkinan kita juga punya bakat untuk mengalami batu asam urat. Nah, jadi itulah segera kita atasi dengan obat-obatan yang untuk bisa menghancurkan si batu atau mengurangi kadar asam urat di dalam darah. Nah, kalau ini dilakukan secara dini, yang mudah-mudahan batunya nggak makin besar. Nah, kalau batunya nggak makin besar kan nggak mengganggu si ginjal. Nah, tapi kalau udah besar ya nggak mungkin dong, artinya sudah terlambat seperti yang kita bilang tadi, mungkin tindakannya sudah tindakan operasi oleh dokter bedah. Oke, ada pertanyaan dari 08779810 sekian-sekian. Apakah penyakit ginjal ini apakah penyakit ginjal ini keturunan? Karena mama saya meninggal gagal ginjal. Apakah penyakit ginjal keturunan? Ya, nah tadi itu kita bilang kalau sejauh ini kalau kita bilang keturunan sekali, nah itu memang karena kita tidak pernah melakukan pemeriksaan yang namanya gen. Nah, tetapi ada memang beberapa penyakit yang penyakit ginjal ini memang yang disebabkan oleh karena gen. Jadi artinya kalau gen itu kan bakat. Nah, jadi kalau gen ibu kita mengalami gagal ginjal, tadi yang seperti saya bilang tadi di awal-awal, faktor resiko. Jadi kalau misalnya ibu kita menderita gagal ginjal atau bapak kita menderita gagal ginjal, jangan-jangan yang gagal ginjal ini ada gennya enggak? Nah, gennya itu kan pasti diturunkan dong ke kita sebagai anaknya. Nah, berarti kita juga punya faktor resiko untuk mengalami gagal ginjal. Nah, tetapi untuk menjadi gagal ginjal itu kan butuh waktu puluhan tahun. Nah, itulah tadi kenapa kita bilang screening lah dari awal bagi saudara-saudara yang punya faktor resiko. Mudah-mudahan dia nggak muncul. Nah, itu dia. Oke, terus katanya nih dok, saya nggak tahu, katanya penyakit lupus itu juga ada hubungannya dengan kesehatan ginjal. Iya. Nah, di perempuan atau di laki-laki atau di dua-duanya dok? Kalau lupus itu kan penyakitnya menyerang semua organ. Jadi menyerang mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, termasuklah ginjal. Nah, jadi kalau lupus itu sama seperti juga tadi yang gagal ginjal kita bilang, dia tuh nggak punya keluhan apapun di awal-awal. Anteng aja gitu ya? Anteng aja kan. Nah, begitu nanti setelah terlambat istilahnya kalau kita bilang, kalau misalnya sudah di stadium akhir gitu, barulah mulai ada keluhan, misalnya rambut rontok, nah kulit wajahnya menghitam merah seperti kayak kupu-kupu merah pipinya gitu. Nah, mulai sakit-sakit sendi-sendinya nyeri. Nah, sendi-sendi sendi tangan, sendi kaki, nah penurunan berat badan, nah banyak keluhannya. Nah, kalau di kencing, kalau kita di bagian ginjal, nah itu biasanya kencing mulai berbuih, nah dan berbau. Nah, itu dia yang kita bilang dengan kebocoran ginjal. Nah, lama-lama pasien akan menjadi bengkak seluruh tubuh. Nah, jadi bisa memang lupus itu bisa menyerang ke ginjal. Nah, jadi keluhannya yang kalau kita lihat kalau di akhir-akhir itu pasien bengkak seluruh tubuh, tapi itu udah di akhir. Nah, kalau di awal-awal tidak ada keluhan apapun biasanya.
Oke, mungkin kita juga bisa kasih gambaran sedikit untuk sahabat Sonora yang lupus itu seperti apa sih, Dok? Jadi kalau lupus ini ya apa namanya tadi seperti saya bilang dia kan penyakit autoimun. Jadi penyakit autoimun yang menyerang kekebalan tubuh pasien itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya seperti kayak kita alergi dengan makan udang, nah kemudian jadi bengkak, itu kan karena ada barang atau bahan lain dari luar. Nah, ini dia menyerang tubuhnya sendiri, menganggap bahwa tubuh itu adalah musuhnya. Nah, jadi itu namanya autoimun. Nah, jadi berlebih-lebihanlah daya tahan tubuhnya untuk melawan tubuhnya sendiri. Nah, jadi yang pasien-pasien autoimun ini, nah, dalam contohnya misalnya lupus ini itu bisa tadi menyerang kalau misalnya ke kulit ya, misalnya tadi menyebabkan memerah atau menghitam kulitnya, kemudian rambutnya misalnya bisa jadi rontok. Nah, itu misalnya kalau perempuan bisa mengalami gangguan haid. Nah, jadi kok haid nggak teratur ya, atau jumlahnya kadang banyak kadang sedikit. Nah, itu contoh kalau misalnya pada perempuan. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, apakah penyakit ginjal ini bisa sembuh total? Nah, bagaimana dengan transplantasi ginjal? Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya, Dok ya. Dan kita akan kembali sesaat lagi.